Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita siang hari ini saya diminta untuk membahas tentang tema liberalisasi Islam di Indonesia. Saya pikir kita sudah sering mendengar istilah Islam liberal. Ya, kalau sekarang ini yang populer Islam Nusantara. Apakah Islam Nusantara itu bagian dari liberalisasi Islam? Sebagian. Jadi yang mengusung istilah Islam Nusantara ini ada banyak elemen. Salah satunya adalah yang mengusung liberalisasi Islam. Nanti saya jelaskan kenapa istilah itu muncul. Ya, karena istilah Islam Nusantara ini ada juga yang bermaksud baik. Kawan saya Ustaz Syamsi Ali di New York misalnya, beliau juga mengusung istilah Islam Nusantara di Amerika. Karena beliau melihat peluang dakwah di Amerika dengan menggunakan istilah Islam Nusantara itu lebih terbuka. Orang sana melihat Islam Arab itu tidak konotasinya negatif, ya, keras. Begitu dimunculkan istilah Islam Nusantara, wajahnya kelihatan lembut, ya, kelihatan soft. Tapi saya tanya sama beliau, maksudnya Islam di Nusantara. Tapi saya sarankan sebaiknya jangan gunakan istilah Islam Nusantara, gunakan aja istilah Islam di Nusantara. Ya, kata beliau sama saja, menurut saya beda. Saya bilang orang hutan dengan orang di hutan itu beda. Ya. Jadi dia katakan orang Jakarta dengan orang di Jakarta sama nggak? Ya. Tergantung. Ya. Pak Ahok itu orang Jakarta atau orang di Jakarta? Nah itu soal. Ya. Saya nggak ikut campur, saya orang Depok. Jadi sebagian kalau kita baca artikel-artikel tentang Islam Nusantara itu maksudnya baik. Islam Nusantara bukan mengubah ajaran-ajaran pokok, Qurannya sama, sholatnya sama, metodologi tafsirnya sama, hanya beberapa bagian Islam ya, diwujudkan, diaplikasikan di Nusantara menjadi berbeda. Padahal yang uluhiyah. Tapi sebetulnya saya tetap mengusulkan sebaiknya istilah itu tidak kita gunakan, lebih safe. Karena kalau istilah Islam Nusantara ini digunakan, ya, nanti Nusantara ini kan banyak, ada yang nggak puas juga, ya, bikin dia Islam Lamongan, ya, bikin Islam Medan, ya, bikin Islam Makassar, ya, Islam Madura, sesuai dengan nama soto. Ya, jadi kalau apa namanya nama soto kan juga banyak, ya, jadi boleh saja. Islam Betawi, ya kan, tergantung. Kalau maksudnya itu, coraknya berbeda-beda. Karena Islam ini satu-satunya agama yang satu. Ya. Saya memang sering berdebat dengan para profesor yang mengusung Islam yang beragam. Profesor Asmadi Azhar termasuk yang menulis artikel khusus tentang Islam Nusantara adalah kita. Saya pernah panggil dengan beliau di Jakarta Islamic Center dan tetap sampai akhir acara nggak ketemu pendapatnya. Saya mengatakan Islam satu. Beliau mengatakan Islam tidak satu. Ya, jadi Islam itu banyak, kan? Jadi kalau begitu pakai S, bukan Islam kan? Islam itu satu. Kalau banyak berarti Islamis, kan? Ya. Padahal Islam itu satu. Saya bilang di dalam yang satu itu ada perbedaan. Tapi Islam itu satu. Satu Qurannya, satu nabinya, satu kiblatnya, satu cara sholatnya, dan lain-lain. Dan bahkan dari Rasulullah, Islam itu satu-satunya agama yang masih satu. Ya, kalau kita belajar agama Hinduisme, dalam agama Hindu itu banyak sekte-sekte yang tidak sama satu dengan yang lain. Makanya sebetulnya Islam itu tidak pernah dalam sejarahnya dikasih nama lokal, dilokalisasi, gitu ya. Kan ada lokalisasi pelacuran, lokalisasi minuman keras, ya kan? Ada yang mau melokalkan di situ. Nah ini ada yang mau menggunakan istilah lokalisasi Islam. Ya, jadi Islam itu dilokalkan, ya, dengan local wisdom. Nah ini tidak pernah terjadi, ya, meskipun 1400 tahun lebih Islam itu berkembang di Indonesia dan di berbagai dunia.
Dan yang membawa agama Islam dulunya orang-orang Arab, orang Arab tidak pernah bawa istilah Islam Arab, dan kita pun tidak merasa diarabkan. Makanya dulu lihat ya, bagaimana kebijakan ulama kita dalam mengembangkan Islam. Islam di Persia misalnya itu tetap, ya, bahasa Persianya tetap. Islam di Nusantara bahasa Melayunya tetap, tidak diubah. Islam di Pakistan dan India bahasa Urdunya tetap, tidak diubah dari bahasa Arab, bahasa komunikasinya, ya. Islam di Turki tetap bahasa Turki yang digunakan. Semuanya pakai huruf Arab, ya. Jadi tidak semuanya wajib diarabkan, tidak, karena beda, ya. Arab dengan Islam itu beda, tetapi memang Islam tidak bisa dipisahkan dari Arab, karena Al-Quran dan Hadis dalam bahasa Arab, Rasulullah orang Arab, ya, gitu. Tapi kan kita tidak diwajibkan ya Rasulullah pakai jubah. Kita sudah paham dari dulu, kita sudah paham mana yang bagian ad-dinul Islam dan mana yang budaya Arab, ya, sudah paham itu, ya. Jadi ini makanya tadi saya nanti kalau kita lihat ya, liberalisasi ini ada sebagian yang orang-orang liberal sekarang menggunakan istilah Islam Nusantara untuk menundukkan ajaran Islam sebagai bagian dari budaya. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan liberalisasi agama. Karena ini masalah bukan hanya kita, semua semua agama menghadapi masalah liberalisasi. Liberalisasi ini tantangan global, dan semua agama, saya ambil contoh di sini dari kalangan Katolik misalnya, Paus yang dulu ya, yang mundur itu sudah punya program khusus, ya. Dia judul bukunya ini Pope Benedict XVI and His Battle with the Modern World, ya. Pope Benedict XVI dan peperangannya dengan dunia modern. Liberalisasi ini sebenarnya bagian dari modernisasi, ya, modernity. Makanya kalau kita belajar sejarah pemikiran modern, kita akan selalu menjumpai the challenge of modernity, tantangan modernitas. Semuanya menghadapi tantangan ini. Nah, nanti masing-masing agama memberikan respon yang berbeda. Ya, misalnya kalau kita lihat di sini, ya, Paus ini termasuk yang sangat konservatif. Dia bahkan dulu punya program Battling Dictatorship of Relativism. Sebab nanti inti dari liberalisme adalah relativisme, yaitu tidak adanya kepastian, ya, tidak adanya ketetapan di dalam kebenaran, ilmu pengetahuan tidak ada. Jadi nilai-nilai relatif, ya, relativisme. Sekarang ini dari rahimahullah kita hidup di dalam zaman dengan zaman modern atau modernity. Kalau Max Weber mengatakan inti dari modernity itu adalah rationality. Jadi rasionalitas. Jadi dulunya orang itu sebelum modern dia menentukan suatu baik buruk dengan agama, dengan wahyu. Sekarang kalau di era modern nggak lagi, baik buruk nggak ditentukan dengan wahyu, dengan agama, tidak. Yang menentukan baik buruk sesuatu adalah konsensus budaya setempat. Maka relativisme itu ya bisa jadi sekarang baik, besok bisa tidak baik. Ya, jadi satu budaya mengatakan zina itu jahat, di tempat yang lain zina bisa diterima. Jadi itulah mereka tidak ada kebenaran bersama. Ya, tidak ada kebenaran yang tetap. Ya, semua harus tunduk kepada change, ya, pada perubahan. Itu yang disebut dengan liberalisasi. Oleh karena itu kalau kita lihat misalnya ya, salah satu buku bahkan bisa dikatakan buku suci, itu buku yang ditulis oleh Harvey Cox. Ini seorang pendeta Kristen di Amerika yang awal tahun 60-an ya menulis buku judulnya The Secular City, ya, Secularization and Urbanization in Theological Perspective. Jadi Harvey Cox itulah yang nanti banyak berpengaruh terhadap pemikirannya Profesor Nurholis Majid di Indonesia. Lalu kemudian tahun 70, ini buku ini terbit tahun 67. Nurholis Majid Januari tahun 70 berpidato yang sangat nanti itu menjadi titik tonggak liberalisasi Islam di Indonesia. Itu pidato Cak Nur tahun 70 itu 3 Januari tahun 70, yang dalam makalahnya Cak Nur sudah menyebutkan perlunya Islam melakukan liberalisasi. Nanti pemikirannya persis ini yang saya tulis dalam buku saya di Wajah Barat ya, tentang sejarah sekularisasi di Indonesia. Jadi kata dia disarankan kalau Anda, wahai orang Kristen, kata Harvey Cox, mau
diterima agamanya dalam dunia modern, Anda harus ikut sekuler. Ya, jadi sekularisasi itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, orang Kristen tidak boleh menolak sekularisasi. Ya, jadi ini yang inti dari liberalisasi, sekularisasi. Ya, makanya nanti saya ingin menyebutkan sekularisme ini dan liberalisme ini sesuatu yang haram bagi umat Islam. Bukan yang lebih penting, bukan dalam tataran negara, tapi lebih penting dalam tataran individu. Orang sekuler itu begini, saikulum itu artinya dunia. Saikulum itu dunia. Jadi orang yang berpikir melihat sesuatu hanya berhenti pada aspek dunia di sini dan saat ini. Jadi dia buang dimensi akhirat dan dia buang dimensi ilahiyah. Ini contoh begini, ya kalau ada ilmuwan, dia ilmuwan meneliti tentang sel, ya, dia ahli sel, dia melihat di mikroskop, ya. Kita tanya, menurut Anda sel itu makhluk hidup kan? Oh iya, itu makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup? Karena sel itu membelah diri. Faktanya sel itu bisa membelah diri, makanya dia katakan sel itu makhluk hidup. Tapi coba sama ilmuwan ditanya, menurut Anda sel itu membelah diri atau dibelah? Adakah kekuatan lain yang membelah sel itu? Nah, ilmuwan yang sekuler dia nggak sampai, dia berkata saya nggak sampai di situ. Saya hanya lihat fakta saja. Banjir di Jakarta itu kenapa? Ya karena curah hujan tinggi, resapan kurang, sungai dangkal, solokan tersumbat, nggak ada pohon, banjir, kan begitu. Itu sekuler sampai di situ. Jadi unsur Tuhan nggak ada sama sekali. Ya, kalau orang Muslim ditanya kenapa banjir? Dia gunakan 3 sumber ilmu, termasuk salah satunya sumber wahyu. Karena yang mengantarkan awan itu, hujan itu bukan dengan sendirinya. Kita yakin itu kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Nah itu dia tidak sekuler di situ. Makanya disebut hati-hati ya. Orang yang sehari-hari bekerja di bank syariah misalnya, dia bisa sekuler. Orang yang hidup di dalam negara Islam yang diterapkan syariat ekonominya, dia bisa sekuler. Sekulernya bagaimana? Kalau dia melihat hukum-hukum Islam itu yang diterapkan sebagai hukum positif semata, nggak ada dimensi ilahiyah dan nggak ada dimensi ukhrawi, itu sekuler tuh orang begitu. Makanya seorang Muslim itu meskipun dia tinggal di Amerika tetap nggak boleh sekuler. Ya tetap dia kalau melihat satu perbuatan harus selalu dilihat dikaitkan dengan dimensi ilahiyah dan ukhrawiyah. Nah liberalisasi itu membuang aspek ini. Membuang aspek apa namanya? Saya boleh membuang aspek ilahiyah dan ukhrawi itu. Ya, makanya kalau orang melihat dia jabatan gitu ya, dia jabatan itu kalau dalam dimensi seorang Muslim yang paham betul tentang dimensi ilahiyah, akan dimensi amanah dan akhirat, nggak gampang orang itu menerima jabatan. Ya, orang bisa tidak menolak. Ya, saya salut dengan Gus Mus yang menolak sebagai Rais NU. Tapi saya nggak tahu alasannya. Tapi itu jarang orang dapat amanah begitu dia menolak, itu jarang. Jarang sekali sekarang ini. Orang ditawari jadi menteri terus maaf saya nggak mau jadi pembantu bapak. Itu kok rasanya saya belum pernah dengar gitu ya seorang masa jadi pembantu. Ya, kira merdeka aja lebih enak daripada itu. Jadi pembantu itu berebut. Nah kita nggak melihat dimensi itu. Seperti dulu Imam Abu Hanifah ya. Dia menolak jabatan menteri, jabatan kepala kodi negara, sampai akhirnya dia dijebloskan ke penjara ya oleh Sultan Imam Abu Hanifah. Dan dia lebih memilih masuk penjara daripada jadi pejabat. Ya, karena tanggung jawab akhirat itu. Jadi ini namanya sekularisasi. Kalau di kalangan Kristen, sudah biasa namanya liberal itu sudah menjadi bagian resmi dari agama Yahudi dan Kristen. Jadi kalau kita dalam agama Yahudi gitu ya, ada beberapa sekte, ada misalnya Orthodox Judaism, konservatif Judaism, Reform Judaism, dan ada satu lagi liberal Judaism. Jadi memang nanti pelopor yang liberalisasi agama dari Yahudi. Ya, Yahudi memang karena banyak disebut dalam Al-Quran dan nanti dalam realitasnya dia banyak berperan, termasuk nanti kalau kita lihat sekarang kenapa bangsa Amerika menerima homoseksual. Joe Biden, wakil presiden Amerika kan sudah berterima kasih dan mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh Yahudi yang telah berhasil mengubah persepsi bangsa Amerika.
Ya, tapi ada joke gitu, orang India di Amerika sekarang mau lari dari Amerika, pindah. Lalu dia katakan dulu waktu Anda datang ke sini benci sama homoseksual ini. Ya. Kemudian Anda datang lama-lama Anda menerima. Ya. Dan sekarang bukan hanya menerima, mengesahkan. Nah, saya khawatir nanti Anda akan mewajibkan. Jadi dulunya menolak, kemudian menerima, kemudian melegalkan, ya, kemudian ya ini khawatirnya nanti jangan-jangan lama-lama Anda kan. Nah, jadi kalau yang disebut dengan liberal theology, sebab nanti kalau apa yang berkembang dalam Islam, liberalisasi Islam itu teorinya sama persis, ya, apa yang terjadi pada liberalisasi Yahudi dan liberalisasi agama Kristen. Nah, ini sebenarnya masalah ini sudah menjadi masalah yang serius di Barat, ya. Misalnya liberal Judaism, kalau kita lihat di sini, liberal Judaism ini sudah resmi, jadi ada namanya Yahudi liberal. Makanya ada istilah Islam liberal, itu fotokopi. Ya, Islam liberal, Kristen liberal, Yahudi liberal. Maka kalau kita telusuri akarnya dari mana? Dari Yahudi. Nah, ini tokohnya nih, Dr. Abraham Geiger. Ya, dia dulu menulis buku berjudul What Did Muhammad Borrow from Judaism? Apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi? Ya, ini kelompok homo, karena salah satu isu yang paling kuat sekarang di Barat, ya, dalam liberalisasi agama ini isu homoseksual. Ya, sekarang sudah 21 negara yang mengesahkan perkawinan homo ini. Padahal di dalam Bible jelas sekali, baik Yahudi maupun Kristen itu menggunakan Kitab Imamat pasal 20 ayat 13, ya, yaitu pelaku homoseksual itu harus dihukum mati. Itu jelas. Tapi karena nanti faktor liberalisasi agama, hukum yang begitu jelas di dalam kitab mereka itu pun bisa diubah. Ya. Kita lihat nanti. Nah, ini tadi dalam Yahudi, ya, di kalangan Kristen sudah terjadi. Ini masih slide saya lama. Saya belum sempat mengupload slide baru. Ini peristiwa yang saya anggap menghebohkan tahun 2003. Yang tengah ini adalah seorang pastor. Dia pastor namanya Gene Robinson. Dia bersahabat baik dengan Obama. Nah, ini suaminya, suami atau istrinya. Jadi namanya Mark Andrew. Ya. Jadi ceritanya waktu itu ini menjadi isu internasional karena tahun 2003 Pastor Gene Robinson ini menikah dengan Mark Andrew. Jadi ini suami istri lah gitu. Namanya suami istri. Saya beberapa kali seminar di Malaysia dipanel dengan seorang mantan homo. Saya baru tahu dunia homo dari dia. Ya, jadi masing-masing itu ada fungsi, ada peran. Ya, jadi ada peran atas, peran bawah lah kira-kira gitu. Jadi itu hanya mereka yang tahu. Ya, bagaimana membagi perannya. Ya. Ini pasangan suami istri, Mark Andrew dengan Gene Robinson. Nah, mereka hidup 14 tahun serumah. Ya, ceritanya itu. Dia pastor. Kemudian tahun 2003 ada pemilihan uskup. Uskup itu kepala pastor tingkat negara bagian. Jadi udah tinggi jabatan orang homo ini. Dia sudah pastor homo. Akhirnya voting tahun 2003 menang gitu. Akhirnya dia diangkat sebagai pejabat gereja tingkat negara bagian. Itu tinggi. Ya, memang dia dari gereja Anglikan, ya, Anglican Church. Gereja Anglikan termasuk gereja yang sangat liberal, ya, gereja Inggris. Itu ini Anglican Church. Jadi akhirnya dia jadi uskup. Nah, yang melantik dia jadi uskup ini meletakkan topinya ini namanya leader. Nah, itu dia ini Mark Andrew. Jadi nggak sembunyi-sembunyi, dia seorang blatant homoseksual. Saya bersyukur lah ini di kalangan di sebab ya, meskipun sekarang sudah ada di Afrika Selatan ada masjid homo, di Perancis kata Tempo waktu itu ada masjid homo. Saya nggak tahu, wartawan Tempo tahu aja di Paris itu ada masjid homo, padahal orang Perancis sendiri banyak nggak tahu. Ya. Nah ini, nah di liberal dan kalau kita lihat di sini ini Kristen ya, ini Katolik, liberal Catholic Church. Jadi kalau di liberal itu gerejanya pun sudah ada stempelnya, liberal church, gitu. Ya. Nah ini lebih jelas lagi, United Baptist liberal church. Nah ini yang orang liberal dulu di Indonesia kampanye tentang Islam warna-warni. Mereka ingin diakui sebagai anak kandung yang sah dari Islam. Jadi salah satu mazhab namanya mazhab liberal.
mazhab liberal. Karena memang di Yahudi dan Kristen sudah ada dan bahkan menjadi nama gereja. Jadi kalau kan mereka tidak bisa sembahyang di mana-mana, ya. Di sektornya apa liberal sudah menjadi bagian yang resmi. Nah ini yang sebetulnya ya, berat ya bagi dalam tradisi Islam tidak ada seperti itu. Ya, saya sering menyatakan bahwa Islam itu agama yang unik. Agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang beliau diutus untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Makanya sifat dari syariat Rasulullah itu lintas zaman dan lintas budaya. Ya, Islam itu universal. Satu-satunya agama yang kita bisa sholat di mana saja. Kita ketemu masjid ini ya, sholat. Itu cuma Islam. Nggak bisa gitu. Ya, jadi saya 10 tahun di Komisi Hubungan Antaragama di MUI, sering ngobrol bergaul dengan kalangan agama lain. Problemnya di sini. Misalnya orang Protestan, dia mau sembahyang di gereja lain, tidak bisa. Karena ritualnya akan beda. Orang Buddha saya tanya, bisa nggak Anda pindah-pindah vihara? Nggak bisa. Apakah kalau Anda sembahyang ini ada contohnya, ada apa namanya, ada panduannya dalam kitab suci? Tidak ada. Sedangkan kita orang Islam, kemana saja kita pergi di masjid sama sholatnya dan nggak pernah berubah. Ya. Tahun 2010 waktu di Mahkamah Konstitusi saya katakan, coba bayangkan orang Islam itu dari dulu sampai sekarang, tahiyat saja tidak berubah. Kita bisa mengatakan orang Islam itu sesat, mudah, nggak usah pakai dekret kekuasaan. Orang Islam dari dulu untuk pakai air. Kalau nanti ada orang Islam ngaku Islam untuk pakai oli, nah, itu bisa bertanya, kamu aliran apa ini kan gitu. Tahiyat itu pakai jari telunjuk, nggak pernah berubah. Kalau Anda menemukan satu orang Islam sholat, ya, dia nggak pakai jari telunjuk, laporkan ke saya. Ya, saya sudah survei ke berbagai negara dan saya nggak menemukannya. Satu orang Islam pun yang sholat yang dikeluarkan tahiyat tidak jari telunjuk. Ya, silahkan dicek. Ya, nggak ada. Sampai kita tuh debat masalah kecil, ya, begini-begini, ya, atau yang begini, Allah begini, ada yang agak lemes sedikit, ya, gitu. Dan macam-macam. Jadi semua itu nggak ada perbedaannya. Jadi khas ini bukan kecil. Coba orang Islam rukuk, ada nggak rukuk tidak rukuk ke depan? Silakan cek. Ada. Ya. Mungkin kita merasa ini biasa, padahal itu tidak biasa. Itu satu-satunya agama. Ya, faktanya yang ibadahnya dijaga Allah sampai kiamat itu Islam. Ya, kita tuh dikaruniai Allah yang namanya uswatun hasanah. Satu-satunya agama yang kita punya contoh yang lengkap itu cuma Islam. Kita gampang. Kenapa kamu sholat begini? Rasulullah begitu sholat. Kenapa kamu dagang begini? Rasulullah begitu. Kenapa kamu tukar-menukar falas begitu? Rasul contohnya begitu. Kenapa kamu masuk kamar mandi kaki kiri gitu duluan? Kenapa? Rasul contohnya begitu. Kenapa kamu di kamar mandi tidak joget? Nggak boleh sama Rasulullah, kan itu aja gampang. Ya, jadi kenapa kamu bangun tidur begini? Contohnya Rasulullah. Lengkap. Maka kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka secara ajaran agama Islam tidak mungkin bisa diliberalkan. Ya, secara ajaran Islam nggak bisa. Orang-orang itu mau jungkir balik, mau meliberalkan Islam, nggak akan bisa. Mereka aja yang akan liberal sesat sendiri. Tapi kalau ad-dinul Islam tidak mungkin bisa diubah. Ini sudah dijamin oleh Allah. Karena Al-Quran dan Rasulullah juga berubah. Ya. Jadi kita dikaruniai Allah contoh yang abadi, the living model yang selalu hidup. Bayangkan ya, Rasulullah itu hidup di abad ke-7 di tengah padang pasir. Budayanya sangat beda dengan kita. Kita nggak pernah mengatakan bahwa kita beda budaya dengan Nabi, nggak ada. Ya, kita nggak pernah mengkaitkan faktor budaya dengan ad-dinul Islam. Islam bukan anti budaya, Islam menerima ya, budaya-budaya yang tidak bertentangan ya, bahkan budaya-budaya lokal yang baik itu diisi dengan nilai-nilai Islam ya. Jadi sekarang orang Barat, saya masih cerita bagaimana liberalisasi di sana membuat mereka bingung ya, tapi ini nggak usah ditonton ya, yang belum umur 17 tahun ya. Banyak di internet tentang Christian nudis. Jadi gereja-gereja telanjang itu sekarang berkembang ya, pastornya cepatnya telanjang semua ya.
Menurut mereka itu asli. Jadi apa namanya, lebih dekat dengan Tuhan. Ibadah nggak pakai pembatas lain, ya, dengan Tuhan. Jadi Christian Nudist Convocation. Juga misalnya akibat liberalisasi agama di sana, itu berkembang juga sekarang namanya Satanic Church, ya, gereja setan. Nah, ini rajanya, raja setan. Diabolus Rex. Rex itu raja kalau bahasa Latin, kalau Ratu Regina. Kalau di Bogor ada sekolah Regina Pakis. Pakis itu dari Pax itu artinya perdamaian. Kalau Pakis itu genitif, jadi Regina Ratu, ya, the Queen of the Queen of Peace. Regina Pakis itu Queen of Peace, ya, Ratu perdamaian. Kalau diabolical scripture itu kitab setan. Diabolus ini artinya diabol itu setan. Setan. Jadi ini raja setan. Diabolus Rex itu raja setan. Ini berdiri Satanic Church. Ya, dulu sempat masuk ke Indonesia tahun 80-an, sekarang menghilang. Ya, ini liberalisasi. Kalau kita lihat dulu ada yang menggambarkan ritualnya Lady Gaga, tari-tariannya itu mirip begini. Ini satanic ritual. Ada tarian setan, ritual setan. Nah, itu ada. Makanya ini disebut dengan Satanic Bible. Kalau sekarang lihat dulu waktu Metallica konser di Jakarta, Detik memuat ada gambar Kijang Innova, di belakangnya ditulisi dari Bandung, ya, itu kan ditulisi rombongan jemaah haji Metallica kloter 666. Saya waktu mau buka tuh, ini penghina itu, dan dia tahu ini kloter setan, karena ciri dari Satanic Church itu simbol 666. Ya, 666 itu kalau nggak sadar mungkin ya nggak tahu ya, 666 itu simbol, ada beberapa gambar gereja setan. Itu biasanya salibnya terbalik begini, ya, jadi salibnya di bawah, terus 666 gitu. Itu kloter 666 kloter setan. Ya, malah di saya kan Metallica waktu itu gitu. Ya. Ini rombongan jemaah haji Metallica, kloter setan. Ya ini. Ada seorang pendeta yang rajin nulis yang namanya Herdiato, nulis judul buku gereja pada pokok. Kan ini menceritakan bagaimana babak belurnya agama Kristen di barat akibat liberalisasi. Ya. Kenapa Paus tadi sampai dia mencanangkan melawan liberal itu? Karena memang satu sisi kita kalau nggak liberal nggak diterima di dunia modern. Ya. Jadi waktu ada tokoh liberal di Indonesia menulis di koran, kalau politik sudah liberal, ekonomi sudah liberal, supaya kafah, Islamnya juga liberal gitu. Jadi dia bilang mungkin kalau kita nggak liberal kita nggak hidup di zaman modern, gitu, kira-kira begitu. Nah kalau saya bilang untuk Yahudi dan Kristen bisa, karena mereka cultural religion. Kita Islam bukan cultural religion, kita bukan agama budaya, kita bukan historical religion. Islam itu agama yang sudah sempurna dari awal, itu bedanya. Kita bukan cultural, artinya begini, agama itu ritualnya berkembang sesuai dengan budaya. Kalau tadi sekalian lihat, setiap agama itu dulunya tumbuhnya itu dalam sejarah, itu namanya historical religion. Ritualnya juga berkembang, ya, dia hari rayanya berkembang. Kalau kita enggak, kita enggak berubah. Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama. Ya. Ini dia. Kasihan orang-orang Barat juga sekarang ini, mereka kebingungan. Makanya mereka sekarang angkat isu tentang bahaya Islam, ya, karena luar biasa ya perkembangan banyaknya gereja-gereja yang dijual sekarang ini. Karena tingkat kedatangan gereja tiap minggu di Eropa itu rata-rata sekarang di bawah 2%. Di Inggris diperkirakan beberapa tahun lagi sudah di bawah 1%. Jadi banyak sekali yang sudah tidak orang mereka rata-rata sudah ateis. Saya tunjukkan contoh. Ini tinggal siapkan dana aja untuk beli gereja. Ya, ini banyak sekali. Ini
contoh gereja-gereja yang dijual. Nah, boleh kalian nih, ya. Makanya for sale ini ini, nah kalau dijual ini yang jual banyak. Ini ada yang ngumpulin sampai ratusan gambarnya. Ya, alhamdulillah kita meskipun masjid kadang-kala di Jakarta ini sudah banyak masjid yang apa ya, sudah katanya kalau subuh jamaahnya tinggal 3 saf, ya tinggal Syafi'i, Syafi'uddin sama Syafi'uddin. Ini sudah nggak apa namanya, banyak 3 saf. Tapi nggak sampai dijual lah. Saya belum pernah lihat ya, mesti dijual. Alhamdulillah belum kayak ini for sale gitu. Ya memang dampak sekularisasi liberalisasi begitu sekarang. Ini terjadi di semua agama, ya. Nah, makanya ini harus ada pemikiran dari umat Islam untuk menanggulangi. Ya, itu tantangan. Hal seperti ini sudah menimpa agama lain. Ya. Jadi kalau nggak hati-hati umat Islam bisa kena dampaknya juga. Makanya bila ada yang berpikir pragmatis saja, sudahlah ikut liberal saja. Sekarang kita nggak bisa kalau kita hidup di dalam dunia modern begini. Ya. Nah, ini tokoh yang dulu pertama kali ya menggerakkan tentang liberalisasi. Sebetulnya Karno nggak seperti sekarang, beliau masih halus liberal. Kalau sekarang udah lebih parah lagi, udah nggak terukur lagi. Ya. Nah, liberalisasi ini disokong misalnya oleh negara-negara besar. Sebagai contoh misalnya kalau lihat di internet saja, ya, perkembangan LGBT di Indonesia itu luar biasa karena gerakan LGBT di Indonesia ini diharapkan mengikuti ya seperti Amerika, seperti ini. Ini kan sudah kelompoknya apa DNCA ini dengan dana yang besar ya. Mereka buat tagline-nya itu bagus ya. Dia tidak mengatakan liberalisasi Indonesia, tapi kata-kata yang dipakai itu indah sekali. Ya, Indonesia menjadi Indonesia tanpa diskriminasi. Ya, mereka buat buku, mereka buat film, ya, mereka buat sinetron, mereka demonstrasi di jalan. Indonesia tanpa diskriminasi. Jadi dalam buku ini kalau kita baca saya dalam soal agama tidak boleh ada aliran yang dikatakan sesat, menyimpang, nggak boleh. Ya, saya menjadi saksi ahli MUI tahun 2010 tuntutan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 PNP tahun 65, di mana undang-undang ini masih membatasi adanya agama yang diakui di Indonesia. Nah, belum lama ini saya 2 kali diundang Menteri Agama membahas rancangan undang-undang perlindungan umat beragama, dan saya menolak, saya keberatan karena di dalam rancangan undang-undang ini yang baru ini itu ada pasal registrasi agama. Ya. Jadi ada 3 syarat untuk jadi agama baru, nanti akan dibuka. Kalau ini disahkan ya, mudah-mudahan enggak, saya sudah menolak. Syarat agama baru nanti didaftarkan di pemerintah. Itu 1, dia punya kitab suci dan ritual yang dianggap berasal dari Tuhan. Kemudian yang kedua, dia punya pengikut minimal 10.000. Nah, yang ketiga, dia punya majelis agama tingkat nasional. Ya, ini nggak sulit nyari. Saya bilang nanti cari bel bisa jadi agama baru, selain bisa jadi agama baru 10.000 saja cukup. Yang penting dia punya kitab suci dan punya ibadah yang dianggap berasal dari Tuhan. Ya, sudah bisa daftar agama baru, nggak bisa dibayangkan nanti. Ya, saya usulkan ke Menteri Agama sudah saja, apa namanya, Kementerian Agama ini ngurusi nama agama saja. Bagaimana yang tidak masuk nama agama, nah itu dibicarakan di belakang itu. Karena tidak mudah ya. Di agama-agama yang mengaku lokal saja, agama lokal, indigenous religions, itu ada ratusan jumlahnya yang siap mendaftar. Waktu di Mahkamah Konstitusi datang dari Jawa Barat, ya, satu kelompok namanya Rahayu.
Ya, jadi dia mau jadi agama rahayu. Ya, datang itu dengan kelompoknya langsung ucapkan salam, rahayu. Selingkuhnya bilang rahayu. Nah, kelompok lagi datang lagi, agama baru lagi. Sampurasun, rampes. Dulu saya dengar ini di sandiwara radio. Sekarang jadi rupanya itu salam dari satu agama lokal. Nah ini yang sekarang dihidupkan dan mereka nggak main-main. Mereka sudah buat program S2, S3 lintas agama di UGM. Saya tunjukkan, sudah alumni-alumninya sudah jadi doktor, master dan jadi dosen lintas agama di berbagai perguruan tinggi. Jadi negeri kita betul-betul begini ya, jadi tanpa diskriminasi. Juga salah satunya di sini tanpa diskriminasi gender. Gak ada beda laki-laki perempuan lagi, harus disamakan. Gak ada beda lagi antara karena memang di barat begitu. Di barat kan sistemnya laki-laki perempuan, kan nggak ada kepala rumah tangga laki-laki, nggak ada. Makanya orang barat kalau kawin nggak pakai wali, gitu. Jadi perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri karena kalau anak umur 18 tahun dia sudah dianggap dewasa. Masing-masing dia ngurus dirinya sendiri. Nah itu bedanya dengan sistem sosial Islam. Dalam sistem sosial Islam, perempuan itu tetap menjadi tanggung jawab walinya. Makanya ketika menikah, wali kan yang menikahkan. Nah sistemnya udah beda dengan sistem di barat. Ya. Sayang kalau kita lihat sistem sosial di barat itu sekarang menimbulkan kebingungan mereka sendiri karena sekarang begitu perempuan sampai mereka punya hak, namanya hak kedaulatan atas alat-alat reproduksi. Jadi suami itu nggak boleh loh ngatur istrinya. Kamu harus punya anak, nggak boleh itu. Itu tergantung istrinya. Kalau mau punya anak, ya punya anak. Nggak mau, ada nggak boleh ngatur ada siapa. Ya gitu. Suami nggak boleh. Saya waktu anak saya ke-7 lahir, itu kan harus operasi sesar. Nah saya menghayati di situ. Sudah 3 kali istri saya sesar, dan ketiga itu kan harus izin. Saya tak kalau di barat nggak begini nih. Jadi kan untuk sesar aja harus suami kan. Yang untuk saya KB harus izin suami. Di sana nggak ada. Ini yang sekarang belum berhasil mereka perjuangkan di Indonesia. Kedaulatan perempuan atas alat-alat reproduksi. Ya. Sekarang mereka bingung karena pertumbuhan penduduknya minus. Jepang sudah minus. Tahun 2 tahun lalu sudah 200.000 per tahun. Jadi yang mati lebih banyak daripada yang lain. Jerman sudah minus 1,7%. Jadi orang Jerman itu sudah dikasih insentif. Kata teman saya yang kuliah di sana, hamil ada insentif, lahir dikasih insentif, merawat anak ya ada tunjangan negara. Coba bayangkan ya. Jadi yang belum kawin ini ke Jerman aja, kawin sama perempuan Jerman udah ada, tinggal zikir di masjid. Gak usah insya Allah ya, dicari tuh yang begitu ya. Yang penting nekat aja di sana supaya gampang main bola dulu di sini. Insya Allah bentar lagi PSSI main ya. Jadi mereka juga bingung sekarang ya dengan sistem sosial mereka drop ya. Itu. Saya kadang-kadang baca lucu ya. Ini ada beritanya, perda bernuansa agama berkurang. Jadi orang-orang liberal takut banget kalau peraturan daerah itu diatur oleh agama. Jadi sampai ada yang bilang perda berbau syariah. Sebelum kebangetan, baru bau aja udah nggak mau gitu. Perda berbau syariah. Ini benar orang Islam. Ya, benci banget. Karena saya heran, saya pernah panel dengan dosen fakultas syariah. Ini dosen fakultas syariah, ini benci banget sama syariah. Ya, ini luar biasa. Jadi bernuansa agama. Dan kalau anda nggak mau diatur agama, saya mau diatur oleh siapa? Ya. Kadang saya panel dengan mereka bilang, kalau agama ngatur, syariat ngatur, nanti menimbulkan, masa kita dipaksa menjalankan agama itu sukarela. Lalu namanya hukum itu kan nggak sukarela. Di mana hukum itu sukarela? Ya, anda itu kalau diatur sama polisi aja mau. Kan mereka mempersoalkan, ada perda misalnya mewajibkan anak sekolah itu berjilbab. Gitu. Itu dipersoalkan, jadi memaksa. Dan ada dipaksa pakai helm aja mau sama polisi. Gitu. Kenapa Anda nggak bilang, Pak polisi ini kan kepala saya, kenapa Bapak ngurusin kepala saya? Mau pecah mau enggak kan urusan saya. Kok Bapak ngurus? Tapi begitu aja disuruh pakai jilbab, nggak mau, dipaksa. Tapi dipaksa polisi mah. Ini nggak konsisten. Kalau mau konsisten liberal, jadilah liberal. Ya.
Ada orang liberal bilang begini, beragama yang baik itu beragama yang tawadhu, tidak suka menyalah-nyalahkan yang lain. Saya ditanya wartawan, gimana? Saya bilang, lah dia nyalah-nyalahkan, kan dia menyalahkan yang menyalahkan. Saya bilang, kalau dia liberal, gitu. Baru ada liberal sejati. Ya, jadi itu dia tidak. Kalau Anda mengatakan bahwa yang lain salah, ya kan, nggak boleh. Dan Anda juga sama mengatakan yang lain salah juga, kan begitu. Nah, konsisten. Mereka selalu bilang, jangan merasa pendapat sendiri yang benar. Udah dokter ada begitu. Kuliah jauh-jauh pulang ke Indonesia mengatakan hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Saya bilang kasihan dokter. Jadi Anda belajar dari kecil sampai jadi dokter itu untuk apa yang benar aja nggak tahu. Iya kan? Ya kalau orang mengatakan hanya Tuhan yang tahu kebenaran, berarti kan Anda nggak tahu bahwa ucapan Anda itu benar. Lah kenapa Anda ngomong? Kalau dia ngomong hanya Tuhan yang tahu kebenaran, kan dia merasa tahu bahwa Tuhan itu tahu yang benar. Berarti ucapan dia itu dianggap benar. Ya, itu namanya self-defeating argument. Jadi itu argumentasi bunuh diri. Yang benar dia maksud ini hanya Tuhan yang tahu kebenaran dan saya. Nah itu benar. Gitu. Nah, itu kalau dia, tapi kalau dia mengatakan hanya Tuhan yang benar, berarti Anda juga tidak tahu Anda bukan Tuhan. Kalau nggak tahu dia ngaji, nggak tahu kok ngomong. Setiap orang pasti mengklaim dia benar, kan begitu, ya kan? Kalau sampai orang mengatakan semua manusia itu relatif pendapat, hanya Tuhan yang mutlak, berarti pendapat Anda juga relatif. Pendapat Anda yang menyatakan semua manusia relatif itu pun juga relatif. Ya, jadi dia bunuh diri dengan pendapatnya. Memang nggak usah terlalu serius kalau ada liberal. Nanti dia bingung sendiri. Ada mahasiswa saya bilang, kalau ada yang mutlak Pak, semua relatif. Saya bilang, ini mutlak dong. Kalau saya bilang ini air, ya semuanya sepakat kan ini air. Nggak mungkin ada yang bilang ini monyet. Ini warna putih semua sepakat. Dia bilang bisa aja Pak satu ketika nanti putih itu disepakati biru. Oh iya, gitu ya. Jadi saya tanya deh, menurut pendapat kamu, kalau kamu nanti mau melamar calon istri, tanya sama mertua kamu. Calon mertua nanya nih, menurut pendapat kamu ya, kamu laki-laki itu mutlak atau relatif? Enggak berani dia bilang relatif, kalau itu mutlak katanya. Makanya coba kamu jawab. Menurut pendapat saya laki-laki itu relatif. Coba. Enggak berani juga. Ya, jadi itu mutlak. Ini jelas nih. Pendapat manusia itu ada yang mutlak, ada yang relatif. Jangan dibandingkan dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu maha mutlak, itu bukan wilayah kita. Tapi kita dikaruniai akal yang bisa sampai pada kebenaran mutlak. Kalau nggak ada kebenaran mutlak, nggak ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, dan kita nggak bisa masak. Ada ilmu kuliner itu karena kita sepakat rasa cabai itu pedas. Kan gitu, kita sepakat garam itu asin. Kalau orang liberal atau dulu sebut kenal sofis, mereka mengatakan garam tidak mesti, tergantung lidahnya. Jadi api rasanya gimana? Tergantung. Cabai gimana rasanya? Tergantung mulutnya Pak. Kalau mulutnya sakit, ya nggak terasa. Kalau mulutnya sehat, pedas. Madu rasanya gimana? Kalau mulutnya sehat, manis. Kalau mulutnya sakit, itu tergantung mulut. Makanya ada ulama bilang itu orang sofis begini, nggak bisa diajak diskusi. Ya, itu nggak bisa diselesaikan dengan kata-kata, itu diselesaikan dengan sepatu. Maksudnya langsung dipraktekkan. Kalau ditanya, cabai rasanya gimana? Nggak mesti. Nah, ambil sambal, masukkan mulutnya. Nah, gimana rasanya? Nggak mesti. Ya udah rasain. Rasanya ditempelin gimana? Tergantung orangnya. Nah, rasanya api gimana? Tergantung. Ya sudah, ambil api, colokin. Ya gimana rasanya? Nggak mesti. Ya sudah, rasain. Dulu ulama kita menyebut ini golongan sufastoiyah. Jadi bagi tiga. Ya. Sampai Imam An-Nasafi menulis kitab Aqaid Nasafiyah. Aqaidul asya'i tsabitatun wal ilmu bihi mutahaqqiqun khilafan li sufastoiyah. Terus sufastoiyah ini golongan yang begini, tidak mengakui kebenaran mutlak. Ya, hati-hati dikirim ada sekarang ini kalau di pendidikan kita sekarang mengajarkan begini. Ya, zina gimana? Nggak mesti. Ya, nggak ada, zina itu terlarang. Jadi ini perkembangan LGBT saya di Indonesia, kampanye perujukannya itu
Kalau Indonesia sekarang. Jadi sebelum Amerika disahkan di Jogja sudah ada namanya Yogyakarta Principles. Tahun 2006 pakar-pakar HAM internasional berkumpul. Jadi ada pakai jilbab juga. Jadi mengkampanyekan prinsip Yogyakarta. Isinya sih indah banget ya, coba kita baca. All human beings are born free and equal in dignity and rights. All human rights are universal, interdependent, indivisible, and interrelated. Sexual orientation and gender identity are integral to every person's dignity and humanity and must not be the basis for discrimination or abuse. Jadi kalau orang yang ini hati-hati ya, kalau Anda sudah punya anak, kalau anak kita belajar dari SMP ya, itu sudah mulai dikenalkan dengan HAM, ya, hak asasi manusia, ya. Ini yang dan masuk sekarang di ini buku Homosexuality in Islam. Jadi ada dalilnya juga. Ya, jadi dia pakai Quran, hadis juga, tapi ditafsirkan lain. Dan ujungnya boleh, ya, perkawinan homoseksual itu sah. Komnas HAM tahun 2010 sudah juga nikah beda agama. Ini termasuk melanggar HAM kan. Jadi melarangan perkawinan beda agama itu dianggap melanggar hak asasi manusia, ya. Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 16 itu hak untuk kawin dengan siapapun. Gender salah satu pemikiran liberal yang luar biasa diajarkan sekarang dari sekolah sampai perguruan tinggi. Pusat-pusat studi gender berdiri, ya. Karena ini mengubah struktur. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini secara ringkas adalah yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai gitu ya, paham ini itu bisa mengajarkan istri durhaka sama suami. Sebab di dalam ajaran Islam salah satu yang penting dipesankan Rasulullah SAW itu adalah ketaatan istri pada suami. Itu masih tetap, ya. Jadi nah sekarang kalau dengan konsep gender equality itu orang bisa menghilangkan konsep ini, ya. Kalau saya ditanya kenapa harus begitu, ya memang Allah itu mengaturnya begitu, ya, bukan berarti kemudian boleh menindas, tidak boleh, ya, karena Rasulullah sendiri contoh terbaik bagaimana memperlakukan istri-istri beliau. Ini tadi yang saya sebut ya, jadi masuk buku-buku pelajaran gender ini dari tingkat dasar sampai menggugat peran ibu, ya, misalnya kenapa ibu itu harus fikih itu disesuaikan dengan kesetaraan gender. Jadi hukum fikih berbasis kesetaraan gender, ya, mulai diubah. Saya ada mahasiswa saya sudah nulis buat disertasi meneliti kurikulum gender di UIN Jakarta. Ada beberapa buku ajar yang jelas misalnya menggugat sampai menggugat kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, ya, ini sudah diajarkan di program-program ini. Nah, saya kira dari rahmatullah ya, waktunya sudah sempat. Memang ini sebenarnya minimal 4 jam harus bicara ya, tapi sejarahnya, pemikiran-pemikirannya. Tapi saya kira gambaran intinya adalah yang namanya liberalisasi Islam atau liberalisasi Yahudi Kristen itu meletakkan ajaran agama dalam konteks budaya, harus tunduk pada budaya. Budaya itu kan hasil cipta rasa karsa manusia. Budaya itu kreasi manusia. Makanya Islam dan agama lain yang diliberalkan dia harus tunduk, gitu. Termasuk tadi kan hukum gender, hukum dalam bidang apa namanya hukum nisa, hukum dalam homoseksual dan seterusnya itu harus diubah. Nah inilah tantangan kita sekarang kita hadapi. Jadi nanti kita akan ke depan ini gitu ya, itu akan terus menghadapi problem-problem seperti ini, ya, pengesahan. Tapi yang paling penting yang sebelum saya ini ada tentang akidah. Ini yang paling penting, tentang pluralisme. Karena inti juga dari gagasan liberalisasi agama adalah pluralisme agama. Ini contoh disertasi doktor di UIN Jakarta, judulnya Satu Tuhan Banyak Agama. Ya, jadi agama apapun semuanya dikatakan jalan menuju Tuhan yang sama. Hanya beda jalan saja. Cara nyembahnya beda, tapi intinya semua menuju Tuhan yang sama. Seperti filmnya Hanum, film Tanda Tanya. Tokohnya begitu mengatakan
agama-agama ini jalan setapak yang berbeda-beda menuju satu tujuan, yaitu agama, yaitu Tuhan. Nah, sekarang tidak ada juga pendidikan agama berwawasan multikultural. Ini melalui pendidikan. Nah, ada juga sekarang buku di Kementerian Agama melalui buku panduan integrasi dan multikultur, ya. Isinya ini pluralisme juga. Baik, dari Allah inilah ya dalam pluralisme agama. Sebetulnya Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa, tapi sudah 10 tahun ini tidak mudah ya, karena ini paham yang didukung oleh dunia internasional ya. Jadi setiap agama, terutama Islam, sekarang menghadapi tantangan yang cukup berat. Saya kira demikian. Mohon maaf ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Adian, misalkan bagi para jemaah kita buka satu sesi tanya jawab apabila ingin bertanya dari ikhwan atau akhwatnya. Oke, mungkin bisa bertanya. Nah, bagaimana cara bagi kami, bagi saya bisa orang yang awam tentang untuk membentengi diri dari derasnya arus liberalisme ini di zaman yang begitu cepat media, begitu cepat sosial media dan sebagainya. Ya, kewajiban kita semua dalam ayat Al-Quran jelas ya, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu fokus kita di sini. Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita nggak diminta menjaga presiden kan? Ya, qu anfusakum wa ru'isa daulatikum nar kan? Ya, tapi kita kalau presiden nanti wajib kita kasih nasihat. Tapi kalau keluarga, kita dan keluarga, memang ayatnya jelas. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan maknanya adribuhum wa'allimuhum. Ya, supaya nggak masuk neraka, didik keluargamu adab, didik keluargamu ilmu. Ya, jadi jadikanlah anak-anakmu orang yang beradab dan berilmu. Itu kuncinya. Ya, bagaimana adab dan ilmu tentu cukup panjang, tapi adab yang terpenting adalah kita harus menanamkan tauhid. Seperti Luqman, baca aja surat Luqman ayat 12 sampai 19. Itu adab yang diajarkan Luqman pada anaknya, ya, adab pada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian adab pada orang tua. Kita wajib mendidik anak-anak kita taat pada orang tua. Kasihan kalau orang tua, kasihan kalau anaknya taat sama orang tua, bukan orang tuanya yang kasihan, anaknya itu yang kasihan. Ya, karena dia nanti masuk neraka. Makanya orang tua harus berusaha keras mendidik anaknya dengan adab tadi dan dengan ilmu. Jadi kuncinya supaya kita terus ya nggak ada pilihan, memang harus tolabul ilmi. Yang kedua, kita menjaga pergaulan, terutama anak-anak ya, karena anak-anak sekarang ini semua pegang handphone, pegang alat komunikasi. Kita wajib tahu apa yang dibaca, ya, buku-buku pelajaran. Anak saya udah kuliah sekarang 3 orang, jadi saya merasakan makin berat. Kalau anak saya, kamu kuliah apa antropologi? Mana bukunya mana? Biasanya saya harus cek itu satu-satu. Kamu kuliah apa psikologi perkembangan? Apa ininya? Apa yang diajarkan? Kamu kuliah apa PKN? Pendidikan luar negara, apa yang diajarkan? Selalu sering itu ngajak diskusi anak-anak, ya, terutama kalau anak nanti sudah SMA. Sudah SMA biasanya nanti agak berat. Ya, dia sudah dapat informasi-informasi, dan yang saya jumpai kadang-kadang orang tua nggak ngerti bagaimana menghadapi tantangan pemikiran modern. Jadi memang ini kalau saya sarankan harus serius ya mengkaji sampai kita paham akidah Islam. Kita juga harus paham tantangan pemikiran modern ini, ya, terutama masalah liberalisme, tadi sekularisme. Isu-isunya nggak banyak, terutama relativisme, kemudian dekonstruksi syariah tadi, kemudian Al-Quran dan hermeneutika, kemudian pluralisme, ya, human right, hak asasi manusia. Jadi kalau saya ada kuliah namanya Islamic Worldview 1 semester, nah, itu memberikan kerangka berpikir bagaimana kita menjaga iman dan akidah kita, ya, dalam era modern. Dan yang terakhir doa. Jadi ilmu, pergaulan, ya, kedua pilih teman yang baik, karena teman sangat berpengaruh. Yang ketiga doa. Ya, yang menyelamatkan kita ini bukan kita sendiri, tapi kita Allah. Selalu kita berdoa. Begitu juga keluarga kita. Kita selalu berdoa, mendoakan anak-anak kita supaya selamat.
Jadi itu ya kuncinya.